Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Muhammad Yunhar. Dan saya, Miss Miftah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah model pembelajaran. Menurutmu, bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan itu? Pembelajaran yang di dalamnya dipenuhi dengan gelak tawa, bernyanyi, tepuk tangan, gegap gempita, penuh canda, atau dihiasi dengan nuansa humor dan sebagainya. No. Pembelajaran yang menyenangkan bukan hanya seperti itu, namun ada juga tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Berikut ini kita akan mengulas model pembelajaran yang menyenangkan, sekaligus materi dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Model pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran yang menyenangkan berbasis lingkungan. Model pembelajaran berbasis lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana belajar. Ini dilakukan agar siswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, serta menjadikan mereka manusia yang peduli dan cinta lingkungan. Ada 3 langkah atau tahapan menggunakan lingkungan dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah tahapan perencanaan. 1. Tentukan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. 2. Tentukan objek yang akan dipelajari atau dikunjungi. 3. Rumuskan cara belajar atau bentuk kegiatan yang harus dilakukan peserta didik selama mempelajari lingkungan, seperti mencatat apa yang terjadi, mengamati suatu proses, melakukan wawancara, membuat sketsa, dan lain sebagainya. Selain itu, ada baiknya apabila para peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil 4-5 orang, dan setiap kelompok ini akan menumbuhkan kerjasama dalam kelompok serta dapat memperluas wawasan mereka, karena setiap kelompok nantinya akan melaporkan hasil pekerjaannya di kelas. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan. Langkah pelaksanaan yaitu melakukan berbagai kegiatan belajar di tempat tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Karena ini menggunakan mode karya wisata, maka kegiatan biasanya diawali dengan penjelasan dari para petugas atau narasumber mengenai objek yang sedang dikunjungi. Dalam hal ini, peserta didik bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencatat informasi yang dianggap penting dari narasumber tersebut. Tahapan tindak lanjut atau follow up. Langkah ini berupa kegiatan belajar di dalam kelas untuk mendiskusikan hasil-hasil yang telah diperoleh dari lingkungannya. Setiap kelompok diminta untuk melaporkan hasilnya di depan kelas. Kelompok lain mendengarkan dan memberikan tanggapan. Pada akhirnya, Anda sebagai guru diminta untuk dapat memberikan penjelasan, dan pada pembahasan di akhir dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Anda juga dapat memberikan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan dan hasil yang telah dicapai masing-masing peserta didik. Setiap model pembelajaran pasti memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Adapun keunggulan dari model pembelajaran ini yakni yang pertama, pembelajaran akan bervariasi, yang kedua,
tidak terbatas pada dinding kelas semata. 3. Siswa akan senang dan tertantang sebab pembelajarannya berbasis lingkungan mereka sehari-hari. Yang keempat, pembelajaran lebih bermakna. Dan yang kelima, akan menghapus kejenuhan dan menciptakan peserta didik yang cinta lingkungan. Selain itu, model pembelajaran ini memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut. 1. Membutuhkan waktu yang banyak dalam pelaksanaannya. 2. Membutuhkan pemahaman yang mendalam terkait konsep penelitian dan masalah yang sedang dikaji. 3. Membutuhkan pendamping di lapangan. 4. Membutuhkan biaya jika dilaksanakan di luar kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, siapa yang ingat kita hari ini mau kemana? Jalan-jalan Bu. Jalan-jalan kemana? Ke museum. Candi. Ya, kita akan ke museum dan ke candi. Lah, di sana kita akan mengenal banyak peninggalan sejarah. Kita belajar di sana, senang tidak anak-anak? Senang Bu. Ya, sebelum kita melakukan perjalanan, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Anak-anak, kita sudah sampai di Gunung Pahlawan. Di sini kita akan mengunjungi lantai 1 yang terdiri dari zona Surabaya pada masa proklamasi, zona Surabaya pasca proklamasi, dan zona masa dan pasca pertempuran Surabaya. Untuk apa? Ya, untuk mengetahui lebih detail lagi perjuangan pahlawan sebelum pembukaan Surabaya. Di sini ada peninggalan sejarah, ada pistol. Nah, pistol ini milik Haryo Kecil. Nah, pistol ini pada September 1945 digunakan oleh kolonel Haryo Kecil untuk melawan Belanda, menjajah Belanda. Nah, ini orangnya, ini pistolnya. Dapat senjata para pahlawan, ada senjata Laskar Rakyat yang terdiri dari keris, ketapel, pistol, belati, parang, dan ada ya sangkur dan sarung sangkur. Ada punyanya bayonet M1 dan sarung bayonet. Di sini juga ada sarung dan bayonet tipe 100 dari Jepang ini. Ini belati. Bisa dilihat di sini semuanya termasuk peninggalan sejarah pahlawan. Di sini ada arca Ganesha berkepala gajah. Bisa dilihat arcanya? Bisa, Bu. Di sini juga ada Dewa Siwa, yaitu dewa yang tertinggi dalam agama Hindu. Di sini ada Dewa Wisnu, yaitu sebuah bangunan peradaban kerajaan peninggalan Hindu Buddha. Lah, kita di sini sudah ya. Di sini ada Candi Dermo. Lah, Candi Dermo ini peninggalannya dari kerajaan Majapahit pada tahun 1353. Lah, di bawah kepemimpinan Adipati Terung yang makamnya sekarang ada di Trowulan. Kan yang mau lihat-lihat, tapi ini masih direnovasi, tahap renovasi. Silahkan dilihat sekelilingnya juga. Hati-hati ya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjalanan kita tadi? Senang Bu. Ya, di sana ada apa aja anak-anak? Candi. Ya, terus? Tugu. Iya. Mesti kok ada apa lagi? Rumput-rumput. Ya, rumput-rumput ya banyak. Banyak ya, kita tadi melihat semua peninggalan sejarah di Indonesia ya. Nah, sekarang Ibu mau membagi tugas tapi dikerjakan di rumah. Mau?
Mau, Bu. Nggak boleh nakal Mas Yani. Ya Ibu nanti bagikan satu-satu, nanti dibawa pulang dikerjakan di rumah. Mbak Vita tolong dibagikan. Jangan lupa nanti dipelajari lagi di rumah ya. Nah sekarang kita mau pulang, berdoa dulu sebelum mau pulang. Disiapkan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat beristirahat dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan besok lusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.